Dia mau diinterpretasikan keturunan siapa juga nggak bisa. Kenapa? Metadatanya nggak ada kok. Dia mau diinterpretasikan apa? Nggak bisa diinterpretasikan apa-apa kecuali hanya melihat kode-kode itu aja. Gitu. Nah, di sini kelemahan dari Skorecki sampai Michael Hammer. Nah, memang tujuan mereka hanya ingin mengetahui secara statistik populasi Kohen, populasi Levi, populasi orang-orang Israel, dan populasi orang-orang dari di luar dari orang Yahudi, itu haplogrupnya apa aja. Ya, hanya sebatas penelitian statistik. Nah, ini yang dimisinterpretasikan oleh Sugeng. Ini yang dicuri hasil mereka oleh Sugeng, yang oleh Sugeng diinterpretasikan sebagai haplogrup Ibrahimi secara definitif. Nah, kalau Anda percaya dengan hal-hal seperti ini, ya kebangetan, Pak. Kebangetan berarti. Anda benar-benar salah dan tersesat. Ya, nah, kita di sini bukan tidak percaya dengan ilmu DNA. Kita sangat percaya dengan ilmu DNA. Dan kita mengakui bahwa ilmu DNA itu sangat berguna bagi peradaban manusia. Yang kita permasalahkan itu interpretasi Sugeng, itu aja. Interpretasi Sugeng aja yang kita permasalahkan. Mengenai DNA kita nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Terus sekarang kalau disuruh tes DNA, nah tujuannya apa? Kalau untuk mendata keluarga, it's okay. Kita data mulai sekarang. Misalnya nih, ada project satu keluarga nih, satu kakek, misalnya masih berjarak 100 tahun misalnya. Itu kan masih dekat, masih 100 tahun. Artinya masih saling mengenal. Ini kakeknya, pamannya, ininya semua masih saling mengenal. Kemudian mereka bersepakat untuk melakukan uji DNA untuk mendata DNA dari anggota keluarga mereka. Nah, itu bagus. Dan kemudian setiap keturunan mereka juga didata DNA-nya. Mungkin setelah 10, 20 generasi, 30 generasi, kalau mereka semuanya rapi, selalu mendata DNA mereka, nah itu baru bisa dikatakan valid. Kenapa? Karena mereka setiap keturunan selalu melakukan pendataan DNA. Nah, sementara yang untuk yang keturunan Rasulullah, apalagi keturunan Nabi Ibrahim, baru kapan mereka melakukan uji DNA? Baru berapa tahun yang lalu mereka melakukan uji DNA? Ya tentu kan aneh. Tentu kan nggak mungkin toh, nggak mungkin valid toh. Wong tes DNA-nya aja baru. Yang atas-atasnya mereka juga nggak punya. Hah? Terus Sugeng merasa berhak, merasa dia tahu mana yang valid, mana yang enggak. Ya Sugengnya koplak. yang percaya dengan Sugeng ya lebih kebangetan lagi. Orang logikanya aja nggak masuk, apalagi hasilnya. Secara saintifik juga nggak bisa diterima. Kok bisa Anda percaya? Kok bisa Anda percaya? Sesuatu yang tidak saintifik. Sementara Anda mengklaim seolah-olah ini DNA itu adalah catatan Tuhan dan lain sebagainya. It's okay, itu benar. Tapi interpretasi Anda tentang itu yang keliru. Nah, bagaimana Anda membaca catatan Tuhan itu yang salah. Catatannya nggak salah. Anda membacanya yang salah. Salah dari mana? Ya salah dari awal karena Anda mengklaim Cohen yang diuji oleh Skorecki dan Michael Hammer itu, mereka itu valid keturunan Nabi Ibrahim, sedangkan Anda nggak tahu itu valid atau enggak. Anda nggak pernah meneliti, nggak tahu, nggak ada yang pernah meneliti, tidak ada satupun yang pernah meneliti secara berurutan, nggak ada. Memastikan misalnya catatan silsilah mereka, nggak ada satupun yang pernah melakukan itu. Nah, bagaimana ini dipastikan dia keturunan Nabi Ibrahim? Kemudian
Setelah Anda memastikan dia keturunan Nabi Ibrahim, Anda membatalkan semua keturunan Rasulullah. Kan Sugeng pernah mengatakan. Jadi untuk keturunan Rasulullah ini semuanya harus skeptis dulu. Harus skeptis dulu. Acuan kebenarannya dari mana? Dari Kohen. Jadi yang keturunan Rasulullah yang terdata ini semuanya harus disikapi secara skeptis. Nah, yang disikapi secara yakin adalah orang Kohen. Ya, sampai di sini ngerti ya. Nah, kalau orang-orang yang kita sikapi secara skeptis ini ternyata haplogrupnya itu nyambung dengan Kohen dalam jarak 5.000 tahun, maka Anda baru memastikan bahwa ini adalah keturunan Rasulullah. Masa seperti itu? Nah, sementara Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengatakan semua nasab akan terputus kecuali sababi wa nasabi, kecuali yang bernasab kepada beliau yang tidak terputus. Nah, sekarang si kelompok Sugeng, Imat, Ogi, Pake justru berpendapat sebaliknya, bahwa keturunan Rasulullah itu semuanya terputus kecuali yang haplogrupnya nyambung dengan Kohen. Memang gitu. Memang seperti itu. Kan ini sebaliknya. Ya kan? Ya banyak keanehan. Lalu mereka mengecam para ulama, mencaci para ulama, mengatakan ilmu nasab itu bangkai ilmu. Lalu menyuruh kita untuk bersikap skeptis terhadap pendapat para ulama. Skeptis sebelum kita teliti kebenarannya. Nah, ini kan kebalik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang berita kepadamu dari orang fasik, maka tabayyunlah, telitilah dulu. Itu perintah Allah. Berarti apa di sini? Kalau yang bawa berita itu orang fasik, itu yang kita teliti. Bukan kepada ulama yang jelas, ulama yang soleh, ulama yang alim, yang misalnya sekelas Kiai Khalil Bangkalan, yang sekelas Kiai Hamid Pasuruan, yang sekelas Syekh Hatar Masih, yang sekelas yang sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang harus kita skeptisi. Masa misalnya pendapat Kiai Maimun Zubair kita skeptis kepada pendapat Kiai Maimun Zubair, kepada Kiai Hamid Pasuruan kita skeptis. Masa seperti itu? Justru kepada Sugeng kita harus skeptis. Kepada Sugeng kita harus skeptis. Sholat aja belum tentu rajin. Ngomong caci maki, memfitnah, itu ciri-ciri orang fasik. Nah, kalau sudah tahu dia itu terdapat ciri-ciri orang-orang fasik, maka ya kepada dia kita harus teliti omongannya, bener enggaknya. Masa kepada Kiai Khalil Bangkalan, kepada Kiai Hamid Pasuruan, kepada Syekh Hatar Masih, kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kita harus skeptis. Terus kepada Sugeng kita harus percaya. Nah, ini logika apa lagi nih? Ini benar-benar kepala balik. Ya, jadi gitu. Jadi kesimpulannya, siapapun Anda melakukan tes DNA tidak bisa membuktikan Anda keturunan Rasulullah atau bukan. Oke, siapapun Anda, apabila Anda melakukan tes DNA,
tidak serta-merta akan membuktikan Anda keturunan Rasulullah atau bukan. Itu kesimpulannya. Paham ya? Nah, ya. Jadi begitu. Oke. Kiranya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.